akan masuk untuk materi ruang vektor. Jadi kita berangkatnya itu awalnya dari suatu hubungan yang isinya itu apa berdimensi 2, 3 dan seterusnya. Jadi bukan lagi hubungan yang berdimensi 1 seperti yang kita pelajari mungkin di mata kuliah kursus atau di mata kuliah matematika sains data. Nah, misalkan hubungan itu kita sebutlah P. Dengan P itu hubungan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, penjumlahan di sini itu maksudnya adalah aturan yang bukan setiap pasangan objek U dan P, mana U dan P ini adalah termuat di dalam P, ini kecil ya, dan objek U plus P. Nah, objek U plus P ini disebut sebagai penjumlahan U dan P. Yang perkalian skalar itu maksudnya adalah aturan yang menghubungkan perkalian antara suatu skalar K dengan setiap objek U dalam P. Nah, hasil perkaliannya itu adalah K. Kemudian himpunan yang dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar ini, kemudian selanjutnya akan kita sebut sebagai ruang vektor jika terpenuhi 10 aksioma yang tertera pada layar ini. Jadi untuk ketika kita memiliki suatu himpunan, kemudian himpunan itu dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar, himpunan tersebut dinamakan sebagai ruang vektor itu jika syarat 1 sampai 10 ini semuanya terpenuhi. Artinya jika ada satu saja yang terpenuhi, maka kita tidak bisa menyebut himpunan tersebut itu sebagai ruang vektor seperti itu. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama itu adalah untuk sembarang skalar K, jika U anggota P, maka hasil perkaliannya yaitu K kali juga anggota P atau termuat dalam P. Kemudian yang kedua itu untuk setiap U dan P anggota syarat anggota dengan P ini, hasil penjumlahannya juga berada dalam himpunan P. Kemudian berlaku sifat ini ya, U plus P sama dengan T plus U untuk setiap P-nya anggota dengan P. Kemudian sifat yang keempat itu untuk setiap 3 anggota P, yaitu U, P dan W itu berlaku ini penjumlahan dalam T plus W itu sama dengan U plus P dijumlahkan lebih dahulu. Nah, kemudian yang sifat kelima itu di dalam himpunan P ini terdapat objek 0. Objek 0 di sini maksudnya adalah vektor 0 P yang menyebabkan jika objek 0 itu ditambah dengan U, 0 plus itu akan sama dengan U plus 0 dan hasilnya ya U itu sendiri. Untuk semua U-nya itu adalah anggota dari P. Kemudian yang sifat ke-6, untuk setiap U anggota P itu akan terdapat objek unit U. Ini disebut negatif dari U ini ya, U L P. Sedemikian sehingga jika keduanya ini dijumlahkan, itu hasilnya itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian yang sifat ke-7 untuk sembarang skalar K dan setiap U P yang terbesar itu berlaku sifat distributif. Perkalian K kali U plus P itu sama dengan KU ditambah KUP. Lalu kemudian untuk yang sifat ke-8 untuk sembarang 2 skalar, yaitu skalar K dan L, dan setiap U anggota P itu berlaku K plus L kali U sama dengan KU plus L. Kemudian yang ke-9 untuk sembarang skalar K dan L dan setiap U anggota P itu berlaku K dikali dalam kurung L kali U itu sama dengan K dikali L dan dikalikan dengan Nah, kemudian untuk setiap di sini U
anggota V itu berlaku 1 dikalikan U sama dengan U itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memahami sifat 1 sampai 10 ini, saya berikan contoh di sini. Yang contoh pertama itu adalah, misalkan himpunan yang kita miliki itu adalah Rn. Jadi himpunan bilangan real pada ruang N. Kemudian himpunan ini dilengkapi dengan operasi perjumlahan dan perkalian skala. Kemudian kita selanjutnya akan membuktikan bahwa Rn ini merupakan ruang vektor. Ya, jadi sebelum kita membuktikan, kita definisikan dulu himpunan Rn itu seperti apa. Jadi karena Rn itu adalah himpunan bilangan pada ruang berdimensi N, maka anggota Rn itu, isi himpunan Rn itu adalah seperti ini. U1, U2 sampai UN dengan UI-nya ini, masing-masing punya ini, itu adalah anggota dari bilangan real. Kemudian himpunan ini dilengkapi dengan pertama operasi penjumlahan, dan yang kedua itu adalah operasi dengan operasi perkalian dengan skalar. Nah, kalau untuk operasi penjumlahan berarti misalkan kita punya U dan V anggota Rn, berarti U-nya itu kan isinya itu, maksudnya U-nya ini adalah vektor ya. Isinya itu U1, U2 sampai N, dan dijumlahkan dengan V1, V2 sampai N. Hasilnya menjadi seperti ini. Masing-masing bagian dari setiap vektor itu dijumlahkan. Nah, kemudian kalau dikalikan dengan skalar, berarti setiap skalarnya itu nanti masuk dikalikan dengan setiap titik pada vektor tersebut. Vektor U di sini berarti K-nya dikalikan U1, dikalikan U2, dan sampai dikalikan dengan UN. Nah, dengan himpunan yang seperti ini kita menunjukkan bahwa Rn ini adalah merupakan ruang vektor. Nah, untuk membuktikan bahwa V sama dengan Rn yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skala itu merupakan ruang vektor, maka kita harus menunjukkan bahwa 10 aksioma yang tadi telah kita sebutkan itu semuanya terpenuhi. Nah, di sini untuk aksioma 1 ya. Aksioma 1 itu kan jika U dan V anggota V vektor ini V sama dengan Rn, maka vektor U plus V itu juga anggota dari V sama dengan Rn. Untuk membuktikannya, pertama kita ambil sembarang U dan V anggota Rn. Kemudian berarti untuk U-nya itu kan seperti ini ya, U1, U2 sampai UN. Kemudian V-nya itu sama dengan V1, V2 sampai UN. Dengan UI dan VI-nya masing-masing itu adalah anggota dari bilangan real. Nah, kalau dijumlahkan berarti U plus V itu kan seperti yang tadi saya jelaskan ya, U1 dijumlahkan dengan V1, U2 dengan V2 sampai UN dijumlahkan dengan VN. Nah, kemudian UI, karena UI plus VI ini juga merupakan anggota bilangan real, maka untuk setiap UI, untuk setiap U dan V vektor yang ada di Rn, U plus V juga anggota dari Rn. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan kalau UI dan VI itu anggota bilangan real, kenapa UI plus VI itu juga merupakan anggota bilangan real? Halo?
lagi. Kalau ngirim lo nama diri langsung. Kan berapa nomor 12 ya, Dek? Yo. Aduh. Karena tidak ada yang mau menjawab, saya tunjuk ya. Coba, ya, siapa? Bapak izin menjawab. Mungkin karena UI sama VI-nya sama-sama elemen dari bilangan D. Iya, iya, maksudnya kan karena UI itu anggota bilangan real, TI juga anggota bilangan real. Apa yang menjamin bahwa UI plus TI itu juga merupakan anggota bilangan real? Maksudnya itu. Karena himpunan dari I sendiri itu merupakan bilangan real. Gimana? Himpunan dari I-nya, Pak. Nilai I-nya merupakan bilangan real. Bukan, I-nya itu kan indeks, Mas. Rumus akbar I-nya itu kan hanya pengindekan. I-nya itu kan satu indeks yang menyatakan anggota vektor titik ke 1, titik ke 2 sampai titik ke N. Nah, maksud saya itu yang saya tanyakan untuk setiap UI anggota bilangan real, kemudian TI-nya juga anggota bilangan real, apa yang menjamin, apa yang memberikan jaminan kepada kita bahwa UI plus VI-nya itu juga bilangan real, termasuk dari bilangan real. Mungkin karena perjumlahan dari bilangan real dan bilangan real maka menghasilkan bilangan real. Iya, maksudnya itu sifat bilangan real itu sendiri kan tertutup terhadap penjumlahan kan. Berarti karena tertutup terhadap penjumlahan, yaitu itulah yang menjadikan jaminan bahwa jumlahan dari dua bilangan real itu juga terutama dalam bilangan real itu juga gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi itu kan saya mereview sifat bilangan real ya, sifat ketertutupan bilangan real itu tertutup terhadap penjumlahan. Jadi kenapa di sini ditulis UI plus VI-nya itu juga bilangan real ya, alasannya itu kan karena sifat tertutup terhadap penjumlahan itu kan. Nah kemudian lanjut ke sifat yang kedua ya, aksioma yang kedua. Itu misalkan di sini saya punya U dan P, akan dibuktikan bahwa vektor U plus V itu akan sama dengan vektor P plus U. Ya di sini tinggal kita definisikan dulu isi dari vektor U, kemudian isi dari vektor V, kemudian kita jumlahkan. Nah hasil penjumlahannya kan ini ya, 1 ditambah 1 sampai UN ditambah PN. Kemudian untuk setiap indeks itu kan bisa kita balik 1 plus P1 bisa hasilnya itu kan akan sama dengan P1 plus P1. Nah begitu juga untuk yang indeks kedua, berarti U2 plus P2 bisa kita substitusi menjadi P2 plus 2 sampai PN plus UN. Nah pembalikan ini itu akan menyebabkan anggota-anggota vektor P yang awalnya letaknya di belakang di sini itu menjadi berpindah di depan, karena sebelumnya di dalamnya ini sudah kita tukar ya, di awalnya U plus V, U1 plus V1, kemudian di sini ditukar menjadi V1 plus V1. Nah kemudian ini dari baris ini ke baris bawahnya itu sudah bisa berubah bentuk menjadi P vektor P plus vektor U. Jadi terbukti bahwa U plus V itu sama dengan P plus U. Nah kemudian untuk yang aksioma ketiga, untuk 3 vektor U, V, dan W itu akan kita buktikan bahwa vektor U ditambah dalam kurung vektor P plus V itu akan sama dengan vektor U plus V ditambah W. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang U, V itu anggota dari KN. Kemudian berarti
berarti isi dari UPW itu kan seperti ini ya. 1, 2 UN, kemudian P1, P2 PN, sampai yang terakhir itu W1, W2 UN. Nah, UPW itu adalah anggota bilangan real. Kemudian kita jumlahkan yang di dalam kurungnya, kita jumlahkan P1, P2 PN ditambah W1, W2 WN. Hasilnya menjadi seperti ini. P1, W1, W2 sampai PN, PN. Nah, lalu kemudian baru kita jumlahkan dengan U, elemen dari vektor U. 1, P1, W1 sampai UN, PN, PN. Nah, setelah kita peroleh penjumlahan ini, kemudian kita kelompokkan untuk penjumlahannya itu menjadi, kita geser yang awalnya P dijumlahkan dengan P terlebih dahulu. Di dalam hasil penjumlahan ini kita geser U1 ditambah P1 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan P1, dan begitu seterusnya sampai untuk UN, PN, dan PN. Nah, dari sini kita akan peroleh dua vektor, yaitu yang pertama itu adalah vektor hasil jumlahan dengan P baru ditambahkan dengan P, sehingga di akhir kita dapat tentukan bahwa U plus dalam kurung P plus B itu akan sama dengan dalam kurung U plus B ditambah B, sehingga sifat ini terbukti. Kemudian kita masuk ke bukti untuk aksioma yang keempat. Terdapat objek 0 dalam Rn, atau kita sebut sebagai vektor 0 untuk Rn, sedemikian sehingga jika kita jumlahkan 0 U akan sama dengan U ditambahkan dengan 0 sama dengan U untuk semua U dalam Rn. Nah, untuk 0 anggota Rn itu kan berarti vektor 0 isinya bilangan-bilangan 0 sebanyak n kali ya. Jadi di sini itu misal R5 berarti 0 itu ada N10, kemudian ada 10. Nah, kemudian 0 plus U itu kita jumlahkan ya, sama seperti pada sifat sebelumnya. Kemudian setelah diperoleh penjumlahannya, ditukarkan U1 menjadi kan 1 plus 0, U2 plus 0, UN plus 0. Nah, karena ditambahkan dengan UN itu kan karena ditambahkan dengan 0, hasilnya ya bilangan ini ya. Jadi hasilnya tetap U1, U2, UN. Kemudian kita buktikan bahwa U plus 0 itu juga hasilnya sama dengan. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas ini, hasilnya ternyata sama ya. 1, 2 UN ditambah 0 di sini, hasilnya 1 plus 0, 2 plus 0, UN plus 0. 1, 2 UN sama dengan. Jadi terbukti bahwa 0 plus U itu sama dengan U plus 0 sama dengan. Nah, kemudian untuk yang bukti aksioma untuk setiap U terdapat untuk setiap U anggota Rn terdapat U anggota Rn yang merupakan negatif dari U, demikian sehingga U plus U itu menjadi sama dengan U plus U sama dengan 0. Nah, ini buktinya. Pertama kita pilih sembarang U anggota Rn, kemudian isi dari vektor U berarti ini U1 N, kemudian min U berarti vektor U dikalikan dengan 1, berarti hasil di dalam itu 1, min 2 sampai N. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Pertama kita jumlahkan U plus min U terlebih dahulu. Ternyata hasilnya adalah vektor 0, karena dari penjumlahan itu menghasilkan N
menghasilkan vektor 0 juga. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa U plus V itu sama dengan VU plus U. Lalu kemudian untuk bukti aksioma ke-6, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil ibarat K yang merupakan suatu skala, kemudian ambil sekarang U anggota N. Kemudian kita kalikan K dengan U, hasilnya KU1, KU2, KUN. Karena bilangan real itu tertutup terhadap perkalian, maka hasil perkalian dari setiap anggota elemen vektor dengan skala K ini juga merupakan bilangan real, sehingga KU1, KU2, KUN itu juga anggota dari bilangan real pada ruang dimensi. Kita terbukti KU ini anggota dari NN. Kemudian di sini untuk aksioma ke-7. Aksioma ke-7 itu adalah sifat distributif KU K kali U plus P itu sama dengan KU plus KP. Untuk membuktikannya, ya pertama kita ambil vektor U dan vektor P, kemudian jumlahkan terlebih dahulu vektor U dan P-nya itu, kemudian setelah dijumlahkan kita kalikan masing-masing, kita kalikan dengan K. Nah, hasilnya menjadi KU1 plus KP1 sampai KUN plus KPN. Kemudian kita dari sini kita pecah jadi dua vektor. Jadi penjumlahan dua vektor maksudnya yang pertama itu adalah vektor pertama itu isinya K kali 1, K kali 2 sampai K kali N ditambah dengan KP1, KP2 sampai KPN. Dan kemudian di sini K-nya kita keluarkan sehingga diperoleh sampai yang terakhir adalah jadi K kali U ditambah K kali P. Dan kemudian untuk yang aksioma ke-8, untuk membuktikan aksioma ke-8 ini, pertama kita ambil semarang skala K dan L dan U anggota N. Kemudian kita jumlahkan K dan L, lalu kemudian kalikan dengan setiap anggota atau elemen dari ini. Hasilnya berarti jadi K plus L kali 1 sampai K kali N. Kemudian kita jabarkan lagi jadi KU1 plus L1 sampai KUN plus LN. Kemudian kita bisa jadi dua vektor K kali 1, K kali 2 sampai K kali N tambah L1, L2 sampai LN. Nah, kemudian di sini sampai terakhir kita peroleh jadi KU plus NU. Selanjutnya untuk aksioma ke-9. Aksioma ke-9 itu adalah K dikali L1 sama dengan K dikali L dikalikan N. Untuk membuktikannya, pertama yang operasinya di dalam kita operasikan terlebih dahulu, hasilnya adalah L1, L2 sampai LN, kemudian kalikan dengan K menjadi KL1, KL2 sampai KLN. Nah, KL-nya kita keluarkan jadi KL dikali 1, 2 sampai N. Ya, ini kita berikan KL dan apa Om? Nah, yang terakhir aksioma ke-10 yaitu setiap dua N berlaku 1 kali U1.
kalau itu berarti sama dengan satu tinggal dengan anggota dari satu satu dua satu karena dibandingkan dengan satu ya maksudnya bila berarti ya berarti satu dua persen sampai yang terakhir itu adalah satu lagi meter itu sama dengan nah karena full maksimal itu terpenuhi maka P sama dengan RT itu merupakan ruang vektor. Nah, di sini ada keterangan bahwa jika ada paling sedikit satu aksioma maka satu aksioma yang tidak terpenuhi maka satu berada di bukan merupakan ruang vektor. Nah, di sini contoh yang kedua. Contoh kedua itu adalah ruang vektor yang isinya adalah matriks 2x2 sehingga gunanya adalah P itu isinya matriks 2x2 dan dari N-nya adalah bilangan real. Kita akan buktikan bahwa itu merupakan ruang vektor. Ini berarti penggunaan P-nya itu seperti apa bentuknya? Karena sebelum membuktikan kita harus bisa mendefinisikan bentuk isi bilangan itu seperti apa. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Coba Muhammad Haikal. Halo Muhammad Haikal. Ini vektor V-nya itu berarti bentuknya seperti apa? Coba dijelaskan ke teman-teman. Kan di sini himpunan V maksudnya. Himpunan V kan tadi di sini di atas itu sudah dijelaskan bahwa himpunan V itu isinya matriks 2x2 dengan entry-entry-nya itu adalah bilangan real. Nah, lalu kemudian kita akan membuktikan bahwa himpunan V itu merupakan ruang vektor. Nah, sebelum dibuktikan, kita definisikan dulu seperti apa bentuk himpunan V itu. Kira-kira seperti apa bentuknya? Haikal, silahkan. Bentuk matriks 2x2. Gimana? Bentuk matriks 2x2. Seperti ini. Udah seperti ini aja.
Tidak ada keterangan yang lainnya lagi. Halo Haikal. Ya Pak, sudah seperti itu Pak. Sudah seperti ini aja. Kan di sini kan ada keterangan entry, semua entry-entry-nya bilangan real. Berarti apakah kita cukup menuliskannya seperti ini aja? Atau seperti ini? Kira-kira yang mana? Ini ya, jadi kalau kita mendefinisikan itu harus bertahap. Jadi kalau ini tidak ditulis, ya kita tidak tahu U1-nya itu apa. Jangan-jangan U1-nya itu bilangan kompleks atau bilangan rasional gitu. Jadi kita harus tulis sesuai dengan informasi yang tertera sebelumnya. Jadi agar nanti ketika kita membuktikan itu kita tidak salah langkah gitu. Nah ini himpunannya seperti ini. Himpunan V-nya bentuknya seperti ini ya. Matriks yang setiap elemennya itu adalah anggota bilangan real, ukurannya 2x2. Kemudian dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, karena isinya itu matriks, berarti penjumlahannya itu juga didefinisikan sebagai penjumlahan matriks. Kemudian perkaliannya dengan perkalian dengan skalanya didefinisikan sebagai perkalian skalar dengan matriks. Ya ini untuk bukti-buktinya nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, dari 1 sampai 10. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masuk ke subruang. Jadi ketika kita memiliki ruang vektor, maka dari ruang vektor itu kita juga bisa mendapatkan subruang dari ruang vektor tersebut. Ada yang menyebutkannya subruang saja, ada yang secara lengkap disebutkan sebagai subruang vektor. Nah, pertama ini untuk pendefinisiannya. Jadi untuk suatu U yang merupakan himpunan bagian dari ruang vektor P, U itu akan disebut sebagai subruang dari P jika U sendiri itu adalah merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian pada P. Ya artinya untuk membuktikan U itu suatu subruang, berarti U itu juga harus memenuhi sifat-sifat dari 10 aksioma tadi itu yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, karena U itu merupakan ruang vektor, U juga memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Tentu saja dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang aturannya itu sama dengan aturan pada ruang vektor B, di mana ruang vektor dari U itu berada. Namun demikian, ketika kita akan membuktikan bahwa U itu merupakan himpunan bagian dari ruang vektor, baik kita tidak perlu membuktikan secara keseluruhan gitu. Jadi tidak perlu dibuktikan dari aksioma ke-1 sampai
agama ke-10. Karena apa? Karena U itu sendiri telah diturunkan dari sifat-sifat U itu sendiri, ada beberapa yang telah diturunkan dari dari ruang vektor V itu. Kemudian untuk membuktikan bahwa U itu merupakan subruang dari V, kita cukup membuktikan dua sifat ini saja, yaitu untuk setiap U, vektor U dan V anggota U itu akan berlaku U plus V juga merupakan anggota dari U besar ini. Dan yang kedua yang perlu dibuktikan adalah untuk setiap U anggota himpunan U ini dan setiap skala berlaku KU dikali dengan berlaku KU itu juga merupakan anggota dari himpunan U ini. Nah, kalau kedua sifat ini terpenuhi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa U itu merupakan subruang dari ruang vektor V. Nah, contoh pertama, misalkan kita punya ruang vektornya itu adalah R2. Kemudian didefinisikan himpunan S yang isinya adalah, karena di bawah R2 maka isinya adalah dua titik, yaitu X dan Y, di mana Y itu sama dengan 2X. Nah, untuk membuktikan apakah S ini juga merupakan subruang dari R2, ya berarti kita harus membuktikan himpunan S ini memenuhi dua syarat ini, syarat pertama dan syarat kedua. Syarat yang untuk membuktikan syarat yang pertama yaitu kita ambil sembarang U dan V anggota S. Berarti kan vektor U-nya itu isinya U1, U2. Kemudian dengan syaratnya U2 sama dengan 2U1. Dan vektor V-nya isinya V1 dan V2 dengan syaratnya V2 sama dengan 2V1. U1, U2, V1, V2 ini bilangan real. Nah, kemudian dijumlahkan U plus V, vektor U dan vektor V dijumlahkan, berarti U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Nah, di sini hasilnya U1 plus V1, U2 plus V2. Kemudian jangan lupa tadi di awal itu syaratnya ini, Y sama dengan 2X. Berarti ketika di sini U2 berarti kita ganti dengan 2U1. V2-nya diganti dengan 2V1. Dari sini kita dapat sederhanakan menjadi U1 plus V1. Kemudian di sini 2 dikali 2 plus V2. Itu sesuai dengan aturan untuk himpunan S yang tadi dijelaskan, dituliskan di sini. Misalkan ini X-nya itu sama dengan U1 plus V1, ini maksudnya U1. Berarti Y-nya itu sama dengan 2X. Di sini Y-nya juga 2X, 2 kali U1 plus V1. Oleh karena itu, U plus V itu juga merupakan anggota S. Syarat 1 terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, kita ambil sembarang U anggota S dan sembarang skala K. Kemudian kalikan K dengan U. Hasilnya K11, K2. U2-nya disubstitusi menjadi 2U1. Kemudian di sini hasilnya menjadi KU1 kali KU1, di sini selanjutnya K kali 2U1. Nah, K kali 2U1 itu dapat kita ganti menjadi 2 kali KU1. Nah, bentuknya menjadi sama seperti yang di awal ini. Y-nya kita anggap
misal misal X-nya itu kita anggap sebagai K+1, Y-nya Y sama dengan 2X-nya, berarti di sini Y sama dengan 2K+1. Jadi syarat kedua terpenuhi. Nah, karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka S merupakan subruang dari vektor V, subruang dari ruang vektor V. Nah, kemudian di sini saya akan berikan contoh suatu himpunan dari suatu ruang vektor yang bukan merupakan subruang. Di sini sama ya, ruang vektornya itu kita pilih R2, kemudian himpunan bagian dari R2 itu anggaplah T, dengan T-nya itu isinya adalah seperti ini, X1,1, X-nya anggaplah bracket. Nah, untuk membuktikan apakah T yang seperti ini itu merupakan subruang dari R2, pertama kita cek untuk yang syarat pertama. Kita ambil sembarang UP anggota T, berarti U-nya itu adalah 1,1 dan P-nya itu P1,1. U1 P1-nya bilangan real. Nah, di sini U plus V itu sama dengan U1,1 ditambah P1,1. Hasilnya sama dengan U1 plus P1,2. Nah, karena di sini padahal T-nya itu adalah 1, tapi di sini 2, berarti hasil penjumlahannya itu bukan merupakan anggota T. Sehingga syarat 1 tidak terpenuhi. Nah, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat menyebut bahwa T ini merupakan subruang dari R2. Nah, ini untuk yang contoh ketiga, silahkan kalian coba kerjakan. Saya tunggu 10 menit. Nanti silakan salah satu dari kalian saya minta untuk menjelaskan. Ini soalnya P yang isinya itu adalah seperti ini, 0,Y. Buktikan apakah P itu merupakan subruang vektor dari R2. Silakan dikerjakan.
Sudah ketemu? Coba silakan siapa yang mau mengerjakan, mau menjelaskan, silakan share screen, dijelaskan ke saya dan ke siswa yang lain. Halo Bu. Ya karena tidak ada, saya tunjuk saja ya. Cendita Ayu Aurelia. Dong dong dong. Iya Pak. Ya, sudah ketemu? Belum selesai Pak. Belum ketemu. Oh, belum. Ya jangan ini ya, jangan dibuktikan semua ya. Nggak usah full aksioma dibuktikan, dua saja. Sesuai dengan teorema yang ini. Cendita belum selesai. Ahmad Adib sudah selesai. Ahmad. Masih bingung Pak. Masih bingung. Iya. Yang mana yang bingung? Yang ini. Berarti pertama itu kan ambil sembarang ambil dua ini ya, sembarang dua anggota dari ini kan, dari P, kemudian dibuktikan hasil dua anggota, hasil penjumlahan dari sembarang dua anggota itu juga anggota dari P, ya kan? Yang kedua, ambil sembarang satu anggota, kemudian kalikan dengan skalar, lalu tunjukkan apakah hasil perkaliannya juga anggota dari P itu tadi. Ahmad Adib belum selesai. Amelia Rizkia. Masih proses Pak. Masih proses. Ya, nggak apa-apa. Sahat Renaldi. Masih belum juga. Masih belum. Okay. Kalian cukup buktikan dua ini. Saya Brescia Ayudina. Sudah selesai. Brescia. Maaf Pak. Ya. Apakah barangkali boleh melihat contoh yang di atas Pak? Oh boleh, sebentar saya. Ya, terima kasih Pak. Ya.
Adinda Aulia, apakah sudah? Belum Pak, ini masih proses. Izin menjawab ya Pak ya. Ya, di share screen ya. Saya nggak itu Pak, saya ngitung sendiri Pak dari itu. Saya langsung jelasin saja bisa nggak Pak dari sini? Dari silakan. iya, karena dari definisi himpunan P itu kan terdapat 0,0 ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Bukan 0,0, 0, Y. Berarti bukan P-nya itu bukan himpunan kosong ya Pak ya? Bukan. Ini P-nya tuh isinya ini. 0, Y itu ya Pak ya? Ya, jadi P-nya itu kan berarti anggota himpunan dari ruang vektor kan? Iya. Kan pertama kan kita punya ruang vektornya kan R2. Kemudian dari R2 kita definisikan lagi himpunan P. P-nya itu terdefinisinya aja sembarang aja tanpa dituliskan, tulis saja tak biasa. Cukup didefinisikan sembarang skalar K gitu. Tanpa harus didetailkan lagi misal K sama dengan 1, K sama dengan 2 atau sama dengan berapa. Ya gimana Ibnu, silakan. Ya Pak, kan jadi kan dari 10 aksioma tadi kita hanya membuktikan 2 aksioma untuk membuktikan bahwa itu merupakan ruang vektor. Iya betul, yang ini. Yang pertama itu kan U, vis elemen U, maka U plus vis sama dengan elemen U, begitu kan Pak? Kalau misal P, iya. Kalau sini P berarti. Ya oke. Kalau misal U-nya saya ambil 0, vis U1, terus V-nya saya ambil 0, vis 1 itu boleh kan Pak? Bentar, berapa? Untuk U sama dengan 0, U1. U sama dengan 0, U1, sedangkan V-nya 0, V1. Boleh, nggak Ya, apa-apa. jadi U plus V-nya sama dengan U 0, U1 tambah 0, V1. Bentar. Ini ya berarti ya yang dipilih ya. Ya.
nggak apa-apa. Ini kan hanya masalah pengindaikan saja, untuk pengindaikan. Kalau di sini misal mau ditulis A1 nggak apa-apa, di sini mau ditulis A saja nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu bahwa di sini tuh itu kan hanya sebatas simbol ya. Nah, simbol itu yang penting yang dimaksudkan dari simbol itu adalah mewakili bilangan-bilangan anggota bilangan real itu gitu. Jadi tidak masalah, nggak apa-apa. Misal mau diganti yang lain juga nggak apa-apa. Nah, begini ya. Iya. Kemudian U plus V-nya berarti? U plus V-nya berarti 0,U1 tambah, itu di dalam kurung, tambah 0,V1. Ya. Ya. Terus dirinci lagi 0 tambah 0, U1 plus V1, begitu. Ya. Dari situ sudah terbukti kan berarti? Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, berarti kalau ini y-nya itu sama dengan kalau di sini y-nya itu ya U1 plus V1 itu. Iya. Ya, jadi kan karena tadi sifat tertutup terhadap penjumlahan itu yang menjadi jaminan bahwa U1 plus V1 itu juga masih anggota bilangan real. Berarti sifat satunya terpenuhi. Kemudian sifat keduanya itu kan dikatakan U elemen U untuk skalar K berlaku K U sama dengan elemen U gitu kan. Ya, berarti jadi untuk U-nya tetap saya ambil 0,U1. Ya. K-nya sembarang ya, sembarang. Ya. Yang penting skalar ya. Ya, jadi KU sama dengan K dikali dalam kurung itu 0,U1. KU sama dengan K dikali dalam kurung 0,U1. Terus dirinci lagi di dalamnya 0 kali K sama dengan 0, KU1. Untuk K itu kan skalar, sedangkan U-nya elemen bilangan real. Jadi K kali U itu berarti hasilnya juga bilangan real, gitu Pak. Iya. Jadi KU di sini juga anggota P ya. Benar. Di sini juga U plus V-nya anggota P. Nah, berarti karena syarat 1 dan syarat 2 itu terpenuhi, berarti P ini adalah suatu subruang untuk ruang vektor R kuadrat gitu ya. Itu ya Mas Ibnu ya? Iya Pak, benar. Ya. Terima kasih sudah dibantu untuk mengatakan. Kemudian di sini selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kombinasi linear dari beberapa vektor. Sebentar sebelum saya lanjut ke sini, untuk yang lain sudah paham ya tentang ini, membuktikan suatu himpunan itu merupakan subruang, itu sudah paham dari contoh yang 3 ini, dari yang tadi dijelaskan oleh Ibnu. Udah ya. Ya. Nah, di sini jadi misalkan kita punya vektor W.
Nah, vektor W itu disebut kombinasi linear dari vektor V1, vektor V2, vektor Vn itu jika vektor W itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Hasil penjumlahan dari K1 V1, K2 V2 sampai Kn Kn dengan K1 K2 Kn itu adalah suatu skala. Ya, jadi kombinasi linear itu ya definisinya ini hanya seperti ini saja, singkat. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya vektor U, U-nya itu adalah ini isinya 1, 2 misalnya, dan kemudian vektor V-nya itu 6, 4, 2. Yang ini berarti terdefinisi dalam suatu ruang vektor R3. Nah, kemudian kita punya vektor W-nya itu sama dengan 9, 27. Kemudian akan ditunjukkan apakah W itu merupakan kombinasi linear dari 3 W. Nah, untuk penyelesaiannya berarti pertama kita bawa agar W-nya itu menjadi suatu kombinasi linear dari 3 W, maka kita harus dapat menemukan skala K1 dan K2 sedemikian sehingga persamaan ini terpenuhi, W sama dengan K1 V1 plus K2 V2. Nah, kemudian untuk memperolehnya berarti ini kita lihat 927 itu sama dengan K1 kali 1, 2, 1 ditambah K2 kali 6, 42. Ini hasilnya K1 plus 6, 42, 2K1 plus 4, 42, min K1 ditambah 2K. Nah, lalu kemudian dengan menyamakan komponen-komponen yang berbadan, kita peroleh hasil K1-nya itu sama dengan min 3 dan K2-nya sama dengan 2. Dipakai eliminasi substitusi ya, hasilnya diperoleh K1 min 3, K2-nya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa W itu sama dengan min 3U ditambah 2V. Jadi W itu merupakan kombinasi linear dari U dan V. Nah, kemudian yang kedua, kita punya vektor Z-nya itu 4, min 1, 8. Kemudian vektor U dan V-nya itu sama seperti contoh 1, yaitu ini. Kemudian kita akan menunjukkan apakah Z itu juga merupakan kombinasi linear dari U dan V. Ya, langkah-langkahnya sama ya. Kita kalikan K1 dengan sekian mahkota dari U dan K2 dengan sekian mahkota dari V. Kemudian setelah diperoleh hasilnya seperti ini, disamakan komponen yang berbadan menjadi bentuk sistem persamaan linear ya. Kita punya 3 persamaan. Kemudian selesaikan persamaan-persamaan ini. Nah, di sini saya ambil untuk mendapatkan K1 dan K2 itu, saya ambil dari persamaan 5 dan 6. Nah, dengan menggunakan substitusi, menggunakan eliminasi, saya peroleh K2 itu sama dengan 15/8. Nah, kemudian dengan memasukkan K2 itu ke persamaan 6, kita peroleh K1-nya itu sama dengan minus 34/8. Nah, lalu kemudian K1 dan K2 kita masukkan ke persamaan 4. Untuk membuktikan apakah juga K1 plus 6 K2 itu sama dengan 4. Ternyata ketika kita ganti nilai K1 dan K2-nya dengan ini, hasilnya itu sama dengan 7. Jadi tidak sesuai dengan persamaan 4 yang menyatakan bahwa K1 plus 6 K2 itu sama dengan 4. Jadi kita simpulkan bahwa nilai K1 dan K2 itu tidak konsisten. Nah, oleh karena itu
sistem persamaan ini tidak konsisten sehingga tidak ada skala K1 dan K2 yang memenuhi untuk sistem persamaan ini. Kita tidak bisa menemukan solusi K1 dan K2. Akibatnya Z bukan merupakan kombinasi linear dan karena kita tidak bisa menemukan K1 dan K2 sedemikian sehingga Z itu bisa dinyatakan sebagai K1 kali U ditambah K2 kali T. Sampai sini apakah jelas? Masih Pak, izin masuk. Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Itu yang dimaksud tidak konsisten itu seperti apa ya Pak? Saya masih Ya tidak konsisten itu kan maksudnya ketika kita persamaan awalnya itu kan kita punya ini K1 plus 6 angka 2 itu sama dengan 4. Tapi ketika kita peroleh dari persamaan 5 dan 6 yaitu K1-nya sama dengan 3/4/8 dan K2-nya sama dengan 15/8, ketika kita masukkan ke persamaan ini hasilnya ternyata 7, kan tidak konsisten kan. Awalnya sama dengan 4, tapi ternyata pas dimasukkan dengan hasil K1 dan K2-nya ini itu menjadi sama dengan 7. Begitu juga misal ketika kita cobakan untuk mencari K1 dan K2-nya itu dengan memilih misal pertama persamaan 4 dan 5 untuk diselesaikan. Itu nanti hasilnya ketika dimasukkan K1 dan K2 kita peroleh kemudian dimasukkan ke persamaan 6 itu hasilnya itu tidak akan sama dengan 8. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak konsisten karena nilainya itu tidak sesuai dengan persamaan awalnya gitu. Persamaan awalnya berapa sama dengan berapa, tapi pas K1 dan K2-nya ditemukan, kita masukkan ke persamaan tersebut, hasilnya tidak sesuai dengan persamaan awalnya. Seperti itu. Sampai sini Pak. Iya, gimana? Berarti kalau misal yang konsisten itu berarti jika nilai skalarnya itu sesuai sama yang dirumuskan itu. Ya, jadi misalnya gini, kalau konsisten itu berarti kayak yang di atas ini, yang contoh 1 ini. Kita kan peroleh K1 sama dengan 3, K2 sama dengan 2. Itu misalkan dimasukkan ke persamaan 1, ketika K1-nya sama dengan 3, K2 sama dengan 2, hasilnya juga akan 9. Kemudian ketika dimasukkan ke persamaan 2, hasilnya sama dengan 2. Ketika dimasukkan ke persamaan ketiga, hasilnya juga sama dengan 7. Nah, itu maksudnya konsisten itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau kita coba selesaikan, misal pertama kita selesaikan persamaan 1, 2, hasil K1 dan K2-nya juga min 3, 2. Kita selesaikan persamaan 1, 3, hasil K1-nya juga sama, min 3, K2-nya 2. Kita selesaikan persamaan 2 dan 3, hasil K1-nya 2 dan 3, hasil K2-nya maksudnya konsisten. Dia harusnya tidak berubah-ubah. Sampai ini paham? Iya Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak izin masuk. Ya silakan. Iqbal. Ya, saya mau nanya yang untuk penjelasan yang pertama Pak, yang K1 V1 itu Pak. Yang atas. Yang contoh 1. Iya contoh 1. Itu IW-nya kan sebenarnya K1 kali V1 tambah K2 kali V2. Tapi yang pas pembahasan 2 itu K1 dikali U ditambah K2 dikali itu ya emang berusaha salah. Iya. Oh, itu memang benar U ditambah V ya Pak. Iya. U plus V maksudnya. Jadi saya salah ketik tadi. Oh iya baik. Iya. Terima kasih. UP ini.
Oke, saya agak bingung. Ya, terima kasih koreksinya. Suwen deh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada tapi harus sampai sana. Jadi ambil dong yang itu. Sampai kalau kali mungkin tinggi. Jadi jika tidak ada, maka kuliah kita pada bagian ini saya cukupkan sampai hasilnya. Nanti banyak akan saya kirim, saya upload sepertinya nanti. Terus ada di sini Terima kasih atas kedatangannya pada semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sekian. Nanti aku mau ya, kalau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. wabarakatuh.